Tolong nasihatnya Ustadz, bagaimana supaya kita ridha dan selalu berprasangka baik terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Agar berprasangka baik terhadap takdir Allah. Yang pertama, hendaklah kita mengenal Allah. Kalau sudah kita mengenal Allah, bagaimana maha baiknya Dia, bagaimana maha sayangnya Dia, bagaimana maha kasihnya Dia, bahkan tadi bagaimana sayangnya Dia kepada kita melebihi sayangnya kita sendiri kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah kenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka akan hilang prasangka buruk. Sedikit pun prasangka buruk itu akan hilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makin banyak berprasangka buruk kepada Allah karena belum mengenal Allah dengan sebenarnya. Sehingga muncul kadang-kadang lah, karena dia tidak mengenal Allah dengan sebenarnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Yaitu dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat ini luar biasa manfaatnya. Selain mendekatkan seseorang secara ubudiyah kepada Allah, ini juga akan menjadikan hatinya benar-benar bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi terus pelajari al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, pelajari dia ya dengan cara yang benar, tidak pelajari dengan cara yang salah. Pelajari dia dengan metode manhaj as-salaf as-salih. Bagaimana sahabat mempelajarinya, memahami, seperti itu pelajari dia. Yaitu kita mengimani semuanya sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, imani dia sebagaimana datangnya dari Allah dan Rasulnya tanpa dibagaimanakan, tanpa dihapus dan tanpa diserupakan dengan makhluk. Apapun yang datang dari Al-Quran dan hadis menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tetapkan dia tanpa dihapus. Kenapa perlu tanpa dihapus? Karena banyak orang menghapus nama-nama Allah, banyak orang menghapus sifat-sifat Allah. Makanya perlu ditekankan di sini, imani dia dengan tanpa dihapus. Yang kedua, ingat, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Ada orang menetapkan sifat itu kelewatan sampai akhirnya dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi amirruha kama ja'at, imani dia sebagaimana datangnya tanpa dihapus, tanpa diserupakan dengan makhluk dan tanpa dibagaimanakan. Kalau sudah kita pelajari dia dengan benar, maka insya Allah dia akan mewariskan iman yang luar biasa. Di antaranya akan menumbuhkan rasa ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tentunya imani dengan benar, ya, iman dengan takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rukun yang keberapa dari iman ini? Takdir. Rukun yang keberapa? 1 atau 2? Rukun yang ke-6, ya. Rukun yang ke-6 yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ya beriman kepada takdir, maka insyaallah ini akan menjadikan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lagi-lagi pilih teman, ikhwan. Ya, karena teman ini sangat mempengaruhi. As-sahib sahib. Kalau kita berteman dengan orang yang suka curhat, ginta milu curhat, suka mengeluh, ginta milu mengeluh. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang terus bergantung kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, munara masalahnya, keluhannya tipe Allah, maka kita akan seperti itu juga. Ya, as-sahib sahib, teman itu ya dia adalah penarik. Dan terakhir lagi, doa, perbanyak doa agar kita dijadikan ridha ya dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu diantara doa Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dijadikan dia ridha, dijadikan dia merasa cukup dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.